Halo, selamat pagi dan tetap semangat pagi pastinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Denny. Iya, siap. Bapak ibu sekalian yang di rumah juga welcome back, ladies and gentlemen, at home, at the office, or maybe some of you is still at on road driving. Be careful when you're driving. Tapi kali ini kita akan kembali lagi dengan HyperNet, tentunya dengan Hyper Solution Goes Online. Nah, kali ini settingannya agak retro nih ya. Alhamdulillah. Kita ini sejalan dengan tadi pagi saya sempat mendengar Bapak Erick Thohir di radio bahwa kita apapun kondisinya kita harus tetap berkarya. Kita harus tetap bekerja, kita harus tetap berkarya dan kita harus tetap tumbuh. Ya, begitu Betul ya. sekali. Nah, Betul HyperNet sekali. ini mencoba untuk terus membawakan itu kepada para kliennya, para teman-teman semua yang di luar sana ya, supaya kita tetap bisa di ujungnya tumbuh bersama. Ya. Betul, betul. Walaupun di tengah pandemi, walaupun di tengah keadaan yang masih seperti ini, gitu ya. Luar Baik. biasa. Mantap Hyper sekali, Bung Solution. Denny. Semangat terus kita. Semangat pagi. Iya. Sambil jangan lupa gelas kopi di samping Anda, silakan sambil santai sambil mendengarkan ya, pastinya menyimak kita semua. Nah, Hyper Solution kali ini akan membahas mengenai IT Professional Service as a Solution. Nah, seperti apa pastinya nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan sudah hadir nih kebetulan bersama kita ada Bapak Robert. Ya, Bapak Robert ini kenal, selamat pagi. yang membidangi channel and partner. Ya, Bapak Robert. Terima kasih. Bapak Robert sudah ngopi ya sepertinya ya? Sudah, Pak. Atau sudah gelas ketiga? Ya. Oke. Yang kedua ini ada Bapak Iqbal ya, Pak Iqbal. Salam kenal, selamat pagi semuanya. Baik, Bapak Iqbal ini yang membidangi engineer Onsite, Pak. onsite ya, ini pastinya di IT Professional as a Solution ini di bawah bidangnya Pak Iqbal nih. Ya? Oh iya. Oh, iya. Ahlinya. Oke. Masih belajar kok, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti sepanjang sesi tidak sungkan silahkan bila ada pertanyaan langsung saja di kolom chat Bapak Ibu silahkan mengetik di situ, nanti kami akan jawab secara bertahap. Lalu berikutnya jangan lupa untuk follow sosial media kami ya di HyperNet, ada di beberapa sosial media, nanti mungkin juga diposting juga oleh teman-teman di kolom chat. Dan nanti akan ada kuesioner untuk acara ini dan mohon partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kuesioner tersebut ya. Siap, Pak Denny. Baik, kita mulai. Enaknya dari siapa dulu nih? Berhubung Pak Iqbal ini adalah masternya, spesialis. Biar beliau menjadi main course, biarlah saya menjadi pembuka, Pak. Hidangan pembuka. Bapak appetizer ya. Cuma appetizernya besar sekali, Pak. Oke. Semangat. Baik, silakan Bapak Robert. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kepada rekan-rekan HyperNet yang saat ini sudah hadir secara virtual. Kita bertemu kembali di Hyper Solution ini. Saya Robert Simatupang, seperti tadi telah diperkenalkan oleh Bapak Denny. Izinkan untuk memberikan sedikit overview perkenalan, karena katanya kalau tidak kenal maka tak sayang. Maka biar lebih sayang lagi, kita kenalan dulu dengan siapa itu HyperNet. HyperNet itu sebuah perusahaan yang dimulai ya seperti impian Jokowi ya, Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir. Kita mulai dari nol. 14 tahun yang lalu HyperNet ini terbentuk dan merintis dari sebuah usaha kecil yang berterima kasih kepada dukungan rekan-rekan, partnernya, mitranya, klien-klien setia. Selama 14 tahun kami telah bertumbuh sehingga saat ini sudah menjadi sebuah perusahaan yang menjadi seperti sekarang. Selama 14 tahun ini kita bertumbuh dari sebuah usaha kecil menjadi sebuah perusahaan yang sudah melayani klien di seluruh Indonesia. Dengan kantor pusat kami yang ada di Jakarta dan cabang utama kami ada di 5 provinsi dan segera menjadi 7 provinsi. Ya, kita hadir di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di Nusa Tenggara, beserta di Sulawesi Selatan saat ini, dan segera akan muncul di Sumatera dan Kalimantan.
sedikit. Iya. Tapi layanannya seluruh Indonesia kan. Seluruh Indonesia Itu dia, yang itu penting. nanti yang akan kita jelajahi Betul. di hari ini. Bagaimana arkipelago Indonesia itu sudah menjadi tempat kami menyebarkan jasa kami dan memberikan kontribusi kami dalam pengembangan negara ini melalui teknologi. Yes. Ya, saat ini Hypernet sudah memiliki hampir kurang lebih 3.000 pelanggan existing. Ya, kami sangat berterima kasih karena banyak dari 3.000 ini bahkan sudah belasan tahun dari awal setia kepada Hypernet. Terima kasih dengan tim kurang lebih kita hampir 300 orang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah sebuah masa di mana kami sangat berterima kasih karena bahkan di era pandemi ini Hypernet terus bertumbuh, berkembang, masih dipercaya dan mampu memberikan bukti dalam layanan kami kepada pelanggan-pelanggan kami. Beberapa kelebihan kami yang mungkin bisa kami elaborasi kepada mitra-mitra dan calon-calon klien kami, yaitu yang pertama, kami adalah Aruba MSP, Managed Service Provider terbaik di 2020 untuk wilayah Asia Pasifik dan Jepang. Nah, itu sebuah pencapaian yang luar biasa karena kita yang terbaik di Asia Pasifik dan Jepang. Dan kita juga adalah satu-satunya managed service provider untuk brand Aruba, sebuah brand yang sudah mendunia lah ya. Saya yakin semua orang tahu apa itu Aruba. Kami platinum partner dan ini bisa kami capai memang karena Hypernet itu terus bertumbuh tadi seperti yang bilang. Kita terus belajar, bertumbuh, berkembang sehingga kita menjadi seperti saat ini. Dan bahkan saat ini pun dengan bangga kami menyampaikan bahwa kami sudah ISO 20001 dan 27000. Itu tidak akan tercapai tanpa dukungan dari rekan-rekan maupun klien-klien setia kami. Ya, jadi buat calon-calon mitra kami yang memang sedang mempertimbangkan, percayalah bahwa kami sudah memiliki standar, sudah memenuhi standar internasional untuk IT service dan IT security. Jadi percaya pada kami bahwa kami sudah memenuhi standar terbaik itu. Di luar itu yang selalu kami jaga dan kami informasikan kepada rekan-rekan kami atau kepada calon-calon klien kami adalah bahwa kami memiliki layanan call center 24 jam 7 hari seminggu, 24/7. Artinya kapanpun Anda membutuhkan konsultasi kepada kami sebagai partner kami, silakan hubungi call center kami. Kami juga memiliki engineer yang bersertifikat dan kompeten. Nanti akan kita elaborasi lagi lebih banyak di sini. Tetapi memang tiap tahun kita selalu menambah sertifikasi, memperbaiki knowledge ya. Gitu. Karena memang tuntutan ya, teknologi tidak pernah berhenti. Betul. Ya, kalau zaman dulu kita bicara BlackBerry, maka sekarang kita sudah bicaranya sudah Android, bahkan mungkin saya nggak tahu ntar jadi apa lagi misalnya. Ya, kemudian kami pun akan selalu mengingatkan kepada semua orang bahwa kami bukan penjual barang, bahwa kami bukan sebuah toko yang menawarkan dagangan, tetapi kami adalah calon partner dari rekan-rekan sekalian, di mana function kami, tujuan kami adalah memberikan solusi yang holistik. Bukan menjual barang dagangan. Tetapi solusi. Kami akan memulai, nanti akan kita elaborasi prosesnya, di mana kita akan mencoba menganalisa, kita mencoba mengidentifikasi apa sebenarnya yang saat ini dirasakan maupun yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon partner kita. Dan terakhir seperti yang dilayani bahwa kita itu adalah, karena udah 14 tahun ya, referensi terhadap ini partner-partner klien-klien sudah percaya kepada kita banyak sekali. Dan itu kami sangat berterima kasih karena artinya kami terus memberikan layanan yang baik dan terus berkembang. Karena sesuatu yang baik di tahun 5 tahun yang lalu mungkin sekarang itu bukan lagi sebuah standar kebaikan, tapi mungkin menjadi sebuah syarat minimum. Selain mitra klien kami pun bermitra teknologi dengan brand-brand ternama, terkemuka, terpercaya seperti yang Anda bisa lihat semua di layar. Bahwa selain Aruba, kita dengan HP Group ya,
Dari security kita dengan Forti dan Sophos dengan Bitdefender. Yang jelas bukan KW-KW lah ya, ini partner. Bukan. Karena mereka Bapak ini Ibu bisa lihat dari brandnya. Oh iya, karena untuk berpartner dengan brand-brand terkemuka ini, maka mereka melakukan filter, mereka melakukan testing kepada kita. Bener nggak sih? Mampu nggak membawa menjadi partner yang benar gitu. Nah, terima kasih. Ini kita sudah ini beda-beda tahunnya tapi udah panjang sih. Yes. Kita berpartner dengan mereka. Baik. Ya, dan ini adalah beberapa sebagian kecil dari 3.000 existing klien kami, 3.000 partner yang percaya kepada Hypernet, 3.000 mitra-mitra yang berkolaborasi dengan Hypernet. Ya, yang saat ini menjadi existing kita bisa dilihat ada. Dan yang jelas ini berbagai bidang pastinya ya. Oh iya, ini saya aja udah bingung nih bidangnya apa ya karena di atas itu udah. Tenang Pak, itu tugas saya. Yang saya tahu, Oke. Luar biasa. yang saya lihat itu ada Jeko tuh Pak. Oke. Iya, itu kalau memang pagi-pagi memang kita memang ya, Iya. salah satunya ya. Betul. Memang makanan itu pagi-pagi memang lebih memancing mata memang seperti biasa ya. Nah, itu. Ya kemudian semua pengalaman ini, semua informasi yang mengembangkan diri kami dan partner-partner yang percaya dengan kita juga dan telah berkolaborasi dengan kita membuat Hypernet sekarang mampu memberikan layanan layanan yang spesialisasi di 6 kategori seperti yang sekarang terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Kita memberikan 6 layanan, yaitu layanan internet, layanan wifi as a service, cloud as a service, layanan komunikasi digital, layanan IT profesional yang akan kita elaborasi di hari ini dan korelasinya di dalam the new normal ya. Dan terakhir layanan keamanan. Hypernet itu dimulai dulu hanya sebagai ISP, Internet Service Provider. Tetapi sekarang kami mengidentifikasikan kami dan sudah terbukti sebagai managed service provider salah satu brand yaitu Aruba sebagai yang terbaik di Asia Pasifik. Apa sih managed service provider itu? Managed service provider itu adalah sebuah layanan yang holistik, terintegrasi, di mana di situ ada resource-nya, di situ kita ada produknya, ada IT, ada knowledge-nya yang kita jahit, yang kita bentuk menjadi satu, menjadi sebuah layanan, menjadi sebuah jawaban. Ya. Terhadap apa yang dibutuhkan oleh partner kita. Dan itu manage ya Pak? Manage. Artinya kalau kata orang bijak, terima beres. Nah, itu yang kami janjikan. Mantap. Oke. Nah ini sedikit gambaran. Dunia itu berubah. Pastinya Pak. Dunia itu berubah. Teknologi itu telah banyak mempengaruhi tatanan yang ada saat ini, sehingga apa yang dahulu ya biasa disebut dengan model tradisional itu saat ini sudah berubah. Ya kita bisa lihat ya bahwa kalau dulu mungkin IT manager, owner berpikir everything itu sebagai anggaran tetap, fix. Saya mau tahun ini kita beli aset, tapi ya teknologi sudah berubah segalanya. Ya, startup yang jadi unicorn itu menunjukkan bahwa memiliki aset bukan lagi sebuah jawaban. Betul. Bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah servisnya, solusinya, bukan lagi kepemilikan asetnya. Ya. Karena memiliki aset saat itu malah menambah sebuah permasalahan baru kan, mengenai perawatan, maintenance, knowledge, ya. Mungkin bukan permasalahan ya, tapi pengelolaan baru. Ya. Nah, pengelolaan inilah yang dijawab oleh Hypernet pastinya kan? Pastinya kalau mungkin gini, mungkin dari sisi saya sebagai orang komersial ya. Yes. Sehingga saya melihat itu masalah. Kenapa masalah? Karena ujung-ujungnya duit. Dan harus ada solusinya. Yes, dan menambah sebuah proses yang lebih panjang lagi. Dan waktu ya, segala macam lah. Dan solutionnya itu ada di Hypernet ya Pak? Oh iya pastinya itu mah. Nanti hari ini kita coba bincang-bincang ya. Oke. Pak Iqbal udah gak sabar sebenarnya. Yes. Oke, dilanjut Pak Robert. Ya, yang seperti terlihat di layar bahwa Hypernet saat ini memberikan approach itu as a service. Jadi kita seperti tadi dibilang kita mencoba menjembatani permasalahan yang ada di
calon-calon klien kami maupun klien-klien kami bahwa bagaimana caranya segala sesuatunya itu lebih cepat, lebih tepat, dan yang pasti lebih fleksibel. Yes. Disinilah shifting atau perubahan model ini, dan kita berharap bahwa apa yang kami tawarkan ini bisa di customize untuk masing-masing dari calon klien kami tentunya. Jadi di layar ini sudah cukup jelas apa saja yang terjadi perubahan, dan semuanya memang dipengaruhi oleh waktu, oleh teknologi. Bagaimana semuanya itu sudah tidak lagi seperti yang dulu. Betul. Dan itu sudah terpikir lah. Ya mungkin kalau dulu kita masih berpikir, wah ini kita harus ngerjain semuanya sendiri. Ya dengan situasi, apalagi sekarang ya, kita bicara 2021 ya. 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 Dimana kita sudah merasakan hampir kurang lebih setahun pandemi coronavirus ini ya. Lebih kok nggak salah, Pak. Itu terasa apa? Bagaimana kebijakan pemerintah, protokol kesehatan, hazard, ancaman segala macam yang muncul itu membuat kita jadi berpikir, panik, pusing dengan human resource. Kita berpikir bagaimana wah ini kita harus ngendal sendiri, tapi kita harus PSBB. Terus bagaimana? Pandemi bukan menjadi alasan untuk bisnis atau operation itu berhenti kan? Apabila Anda Life goes on. iya harus, karena hidup harus tetap berjalan. Kita beradaptasi. Itulah manusia. Dan teknologi telah membuat kita menjadi lebih kreatif dalam adaptasi ini. Nah, disinilah hal-hal challenge yang ingin kita jawab. Salah satunya hari ini dengan solusi kami. Yes. Baik. Hari ini kita akan fokus pada IT Professional Service, yaitu salah satu dari 6 core service Hypernet. Kita punya produk bernama Technical Expert on Demand atau TED Squad. Nama kerennya ya, pasukan TED Squad, dengan komandannya Pak Iqbal gitu kan. Ini sebuah layanan di mana kami mengelola human resource dengan spesialisasi, dengan sertifikasi, dengan core kompetensi yang sudah sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Nah, yang harus dipahami oleh calon-calon mitra kami bahwa kami bukannya outsourcing ya, tetapi solution offering. Itu bedanya. Kami memberikan solusi. Ya. Nanti akan dielaborasi lebih lanjut di hari ini, tapi intinya adalah bahwa yang kami tawarkan adalah Hypernet service, bukan outsourcing satu orang tenaga kerja. Dan hari ini kita akan coba mendalami lebih lanjut dengan ahlinya Bapak Iqbal. Kurang lebih saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai makanan pembuka di hari ini, Pak. Oke. Hidangan yang sangat menarik, Pak Robert. Sambil diseruput dulu kopinya. Ya, biar lebih santai, relax, tapi tetap bermutu ya kan? Iya. Itu. Izin sebentar. Selamat pagi buat semuanya. Salam sehat semuanya. Ya, kembali Bapak Ibu yang nanti akan ada pertanyaan, silahkan langsung saja. Jangan sungkan, langsung saja di kolom Q&A ya. Lalu berikutnya pastinya tadi sudah berapi-api, udah berapi-api. Karena Bapak Iqbal ini komandannya nih, Santera Indonesia nih, TED Squad. Ya. Oke, Bapak Iqbal, the floor is yours. Yes, selamat pagi semuanya, salam kenal. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal, EOS Unit Head. Dalam materi hari ini kita akan membahas dengan judul IT Professional as a Service Solution for Digital Transformation ya Bang Denny. Pastinya, tadi kan sudah diantar Pak Robert ya. Betul, dan sudah sangat ini dikupas sedikit-sedikit, dibuka sedikit-sedikit. Kan bukan Indonesia ya, khususnya kecilnya Indonesia, tapi kan skupnya global ya. Dunia global. Ini semua digital transformation pasti. Ya, boundaryless, kita udah nggak ada batasan. Yes. Betul, yang tadi sempat dibuka sama, saya boleh manggil abang nggak sih biar lebih? Boleh, asal jangan om ya. Oke. Iya. Ya, abang boleh. Papi boleh, silakan. Jangan. Ya. Ini emang betul abang sih sebenarnya. Itu muka kita mirip soalnya. Jadi kayak tadi Bang Robert udah sempat cerita masalah kerumitan yang ada di dalam IT. Apa yang diangkat? Masalah paling pertama Bang Robert tadi paling mengangkat masalah budgeting.
Apalagi dengan kondisi sekarang yang kita lihat dengan semuanya membutuhkan penghematan, semuanya bagaimana kita bisa bergerak, bisa berjalan dengan sinergi, tapi dengan low cost. Nah, we get the answer of that. Kita memberikan jawaban atas apa yang terjadi. Dengan kerumitan yang terjadi, yang kita lihat yang tadi Bang Robert cerita, Itu ada masalah untuk di networking, terus apakah sih harus membeli perangkat baru? Kenapa kita nggak colocation aja? Kenapa kita nggak taruh di cloud saja? Tapi Bang Denny atau Bang Robert pernah tidak menemukan suatu klien yang sama sekali kita nggak punya seorang advisor di bidang ini, kita nggak punya konsultan. Siapa yang kita tanya? Iya, betul. Jadi ujung-ujungnya mereka dengan tadi Bang Robert cerita di slide sebelumnya tradisional IT. Dan dengan tradisional IT we must buy. Dengan harga server yang setiap tahun dia selalu berkembang, selalu ada unit baru. Dengan begitu Anda beli server, Anda tempatkan di data center small Anda di kantor, dengan tiba-tiba Anda nggak tahu, tiba-tiba PLN mati dan server itu ada database-nya di dalamnya dan semua cabang masuk ke situ. Kelar ya hidupnya ya. Selesai Bang. Dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik, begitu input, apalagi transaksi besar, saya nggak bisa transaksi. Ya. Berapa nilai kerugian cost di sana? Ini menarik, di layar kita bisa melihat ada sebuah tulisan 80% IT problem itu adalah repetitive task, sebuah tindakan yang berulang gitu. Ya itu standar banget ya kalau kita di IT ya. Betul. Bagi masalah cabling, masalah pembersihan, maintenance, sesuatu yang repetitif. Betul. Tapi impact-nya apalagi sekarang ya. Mungkin kalau dulu kita bicara IT itu kan mereka berpikir mengenai ya PC gitu ya, hanya PC, tidak impact lah pada bisnis. Saat ini digital payment ya kan, kita bicara database, semuanya bermain database. Kita bicara pembayaran pos ya, yang semua centralized ya kan. Sekarang tiba-tiba semuanya kita bicara, kalau dia multi site itu udah bicara bagaimana ini bisa di manage oleh kantor pusat dengan real time ya kan. Bukan lagi sesuatu yang berjalan. IT itu bukan lagi sesuatu apa ya, kalau dulu tuh kemewahan, kalau sekarang itu sebuah kebutuhan gitu ya. Dan tadi sudah dibicarakan, dibuka oleh Pak Iqbal ya kan. Ini range-nya sekarang tidak hanya bahwa sebuah perusahaan tingkat apa yang membutuhkan IT, tidak. Justru perusahaan berkembang, perusahaan yang baru, even they need gitu kan. Dan itulah yang tadi muncul masalahnya ya. Betul. Ini gue harus gimana? Saya harus ngomong dengan siapa? Saya harus pakai apa? Nah, seperti itu kan. Nah, di sini boleh saya jawab Bang pertanyaannya? Sebenarnya nggak nanya sih. Enggak, saya mau jawab aja. Saya nanya Pak customer kita loh. Saya nanya dengan siapa? Nanya dengan Hypernet. Nanya dengan Iqbal. Tapi yang benar sih, kebayangan kalau sebuah usaha itu butuh teknologi untuk mengembangkan usahanya, tapi teknologi itu berkembang begitu cepat. Ya kan, kayak handphone itu 3 bulan sekali udah keluar tipe baru gitu kan. Kemudian wah ini kita harus ini tiba-tiba udah 5 tahun misalnya menggunakan sistem yang apa adanya saat ini gitu. Tiba-tiba manajemen mengambil keputusan kita sekarang harus menggunakan one teknologi misalnya. Kita harus centralize payment gateway. Aduh, tersinkronis semuanya. Selesai kan itu. Nah, salah satu poinnya pastinya kan itu kan di antara semua perangkat pastinya, terutama untuk mungkin perusahaan yang berkembang ya, yang bertumbuh tadi, ingat kata kuncinya. Ketika bertumbuh pasti akan muncul pertanyaan, siapa yang akan mengurus ini? Ya kan? Apakah harus rekrut dan seterusnya ya? Nah, itulah solusinya. Tapi jangan salah. Gak cuma perusahaan yang bertumbuh. Apa yang kita alami di 2020 menunjukkan perusahaan yang besar sekalipun menemukan masalah itu pada saat situasi tadi kan. Semua repetitif. Kedua, tantangan yang tak terduga sebelumnya muncul, yaitu pandemi. Betul. Apalagi dengan schedule on off
ganjil genap, Yes. ada IT yang harus libur, terus dia punya multi site. Dengan kalau kita mau dengan keadaan sekarang kita flight itu harus dengan tes dulu. Betul, dengan prosedurnya pasti. How much cost yang harus dikeluarkan untuk itu? Yeah. Testing. Nah, kenapa kita nggak coba dapat satu partner yang betul-betul misalkan misalkan punya cabang di daerah Aceh. Sedangkan brand office-nya itu punya head office-nya itu di daerah Jakarta, punya cabang di daerah Aceh. Oke. Dan di daerah kalau dibilang Pulau Sabang, yang dari Banda itu harus Lebih nyebrang remote lagi. ya. Lagi. Nah, kalau kita terbang dari Jakarta ke Aceh aja udah makan waktu 3 jam, terus melakukan penyeberangannya lagi. Ya. Sedangkan Belum antigen. belum antigen. Sedangkan di sini tiba-tiba kita butuh server di sana down. Iya. Ada nggak sih ada orang yang harus mengecek ke sana? Kita punya partner nggak sih yang dalam hitungan ya 1 jam saja itu udah tahu apa kendala di sana? Kita Itu just call Pak Iqbal ya. yes. Oke, mantap. Saya merasa kayak sebuah kuis ini. Phone a friend. Tapi diwakili oleh timnya Bang Robert. Phone a friend itu bagus kan? Baik, Friendnya mari kita Hypernet. explore lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia solusinya pastinya. Ini rangkuman ya. Rangkuman Sebenarnya dari kita sebelum yang omongin tadi kita obrolin, Iya. solusinya ada di sini. Oke, dilanjut lagi Pak. Jadi solusinya itu mulai mendesain. Bapak Ibu punya masalah apa sih sebenarnya? Iya, seperti jatuhnya networknya seperti apa ya gitu ya? bener, peningkatan layanan kayak tadi kita ngobrol sama Bang Denny, sama Bang Robert. Iya. Saya punya office Pak, multi site, tapi ada banyak di site saya itu tidak punya orang IT. Apakah Anda bisa membantu untuk solusinya? Tapi saya nggak butuh orang yang standby tiap hari di sana. Jadi kalau begitu ada masalah, orang ini datang ke sana. Kalau saya boleh tahu apa sih, Bapak atau Ibu masalahnya? Masalah saya kebanyakan itu lebih tiba-tiba dari salah satu staff tidak bisa mengeprint. Kalau terus ada lagi kejadian karena kita punya kantor multi site dan semua data semuanya disinkronis setiap sore ke Jakarta ke head office-nya. Nah, itu kadang-kadang suka terkendala. Jadi banyak data yang harusnya kita mulai pengiriman data itu aturannya hanya 1 jam, kadang-kadang tertunda dan banyak data yang tidak terkirim. Iya. Apakah Bapak bisa memberikan solusinya? Itu dianalisa dulu ya pastinya. Kita analisa dulu Bang, jadi lebih kita dengarkan dulu kira-kira apa sih masalah yang di sana. Iya. Ini yang di layar saat ini memang sudah menjawab hampir semua benefitnya ya. Tadi yang dibilang sama Pak Iqbal mengenai ya udah kalau nggak ada tapi kita punya partner sana service jadi, resource nggak usah pusing ya. Betul. Yang harusnya ngerekrut butuh mungkin proses perekrutan sumber daya manusia itu kan panjang ya. Pasti. Saya yakin kalau di saat ini teman-teman ada yang hadir ya yang dari bidang-bidang SDM ya, HRD gitu misalnya. Ya saya rasa langsung iya itu bayangin posting apa iklan ya, kemudian proses interview, belum testing ya, sampai akhirnya terima itu aja sudah panjang Terus waktunya. 1 bulan dia resign Bang. Ya belum kita bicara tentang standar apa yang sudah ditetapkan pemerintah kan begitu ya. Yes. Terus kemudian kita bicara yang fleksibilitas tadi ya, anytime kalau sesuai dengan ini sudah oke, siap gimana siap, dicek tolong dicek, wah ada gangguan gitu. Iya. Bahkan dalam beberapa kasus user belum tahu ada gangguan kita udah ngasih tahu gitu. Betul. Itu level profesionalis yang kita terapkan di sini. Dan yang paling penting yang terakhir ini dengan budget yang sudah fix ya, managed service ya. Tadi salah satu yang ditekankan oleh Pak Denny. Kan udah jelas, saya sebulan saya bayar sekian. Hashtag terima beres gitu. Wah, ini ada ini apa itu aja ya udah
nggak akan ada fluktuasi di dalam budgeting. Kalau saya bicara sebagai owner, itu adalah salah satu kenyamanan yang saya cari. Kenapa? Karena perubahan di budgeting itu tiba-tiba, aduh, ini kenapa butuh ini budget tambahan lagi? Ini kan kita sudah set di awal tahun, gimana? Kenapa tiba-tiba itu? Wah, nggak bisa Pak, ini karena COVID apa ya nggak? Ya tetap jadi masalah gitu kan. Nah, tiba-tiba orang nggak ada atau service dibutuhkan, cost tambahan diterbangkan kayak gitu-gitu. Nah, ini yang kita tawarkan. Apa yang menjadi kompetensi kami? Kenapa kita bisa memberikan layanan cepat? Karena memang service point kami ada di seluruh Indonesia. Kenapa kita bisa memberikan layanan yang lebih baik, yang meningkat, yang lebih terpercaya? Karena ya memang orang-orang kita itu sudah kompeten di bidangnya gitu. Kita explore lagi nih. Oh iya pasti ini kan kalau bilang masih judul. Iya, ini preambul. Preambul. Nah, seperti Tahu yang ada tadi tuh kita. kayak sempat saya ngobrol sama teman-teman semuanya, proses itu ada beberapa tahapan ya Bang ya. Ya. Apalagi ini sangat penting. Salah satu tahapannya itu kayak yang tadi yang pertama awal saya angkat masalah tahapan konsultasi. Konsultasi itu kita lebih mendengarkan kira-kira apa sih problem di sana, apa yang Bapak keluhkan. Ya. Seperti yang kayak tadi kita punya multi site, tidak semua site kita punya orang IT di sana. Terus kita butuh, kadang-kadang ada masalah kalau kita terbangin IT dari Jakarta ke site kita itu kan makan kos. Satu butuh biaya, kedua waktunya juga. Waktu dan belum tentu begitu sampai di sana ternyata masalah harus pergantian hardware Bang Den. Iya. Jadi kan kita datang ke sana, kita minta orang yang staff di sana coba lihat kerusakannya apa. Saya nggak tahu, saya takut bongkar-bongkar. Saya bahaya, saya ibu-ibu. Iya. Tahapan konsultasi ini ada dibagi nggak sih? Ada fase-fasenya nggak sih? Ada Bang, ada fasenya. Gimana nih? Coba bisa ditampilkan. Oke. Nah, itu yang kok dibilang tahapan-tahapannya. Itu di slide. Jadi kita membedah awalnya dari story kita, dari apa yang udah kita pernah dapatkan di klien-klien, di customernya kita melakukan apa semuanya tahapannya. Ada yang kok dibilang tahapan pertama itu disebut dengan explore. Mau eksplorasi apa yang kejadian di sana. Nggak cuma kejadian saya nggak punya IT, tapi di sana kita juga explore. Bapak wifi-nya itu udah support berapa Pak? Access point-nya. Wah masih 2.4. Wah device sekarang udah pada support 5 gig Pak. Terus begitu ngelihat lagi switch Bapak udah lama nih Pak. Switch itu punya masa rentan waktu loh. Nah jadi kita punya emang Bang solusinya yang menganalisa, yang akan melihat tim-tim yang tim komersial yang sangat handal yang akan melakukan eksplorasi. Ya, nah, jadi memang kondisi di klien kan pasti berbeda-beda ya. Betul Bang. Ada yang mungkin ya pastinya kalau tiba-tiba harus ganti perangkat pastinya butuh cost, ya kan. Nah di tim test squad ini tadi dia explore dulu kan, misalnya ada suite, ada apa, ada berapa PC di situ, ya gitu ya. Kalau yang lebih maksudnya gini, bisa kebayang jadi ya kan. Betul. Masalah apa yang mungkin timbul di klien ya kan? Ya, misalkan tiba-tiba layanan di antar LAN saya, lokal LAN saya intermittent. Itu tadi ya, simpelnya. Iya, simpel itu nggak bisa ngeprint. Nggak bisa ngeprint. Nah itu si karyawan itu harus ngomong sama siapa? Nah disitulah fungsinya, ya kan? Ya, saya jadi ingat salah satu ini kalau boleh menambahkan Pak Iqbal. Ya? Salah satu pengalaman kita ya di sesi konsultasi ini, di eksplorasi ini kita itu biasanya salah satu metode ilmiah yang kita gunakan memang namanya assessment. Ya, di situ kita melakukan assessment. Di mana kita mencoba memetakan sebenarnya apa yang mau di cover atau apa masalahnya, sehingga kita juga bisa memberikan penawaran ataupun menyediakan tim support yang sesuai gitu. Kalau ini isunya adalah security atau firewall, kita harus naruh yang memang spesialis di sana. Betul. Kalau isunya di network misalnya kayak tadi yang diceritakan ya harus sesuai. Atau sebuah habit tadi ketika dari branch itu harus ngirim report every afternoon, itu kan sebuah habit yang memang harus dieksplor dan dicatat bersama ya bahwa itu seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat bahwa
Dari sisi assessment tadi atau eksplorasi, kemudian kita akan melakukan analisa ya, bersama tim operation yang memang sudah experience di sini gitu kan. Kita bisa salah satunya kita bisa melakukan desainnya apa? Di sini solusinya. Hasil dari analisa dan assessment ini adalah contohnya yang dibutuhkan bukan IT support yang hadir setiap hari dari jam 8 sampai jam 5. Tetapi mungkin ini cukup kalau istilah teknologinya itu korektif dan preventif ya. Preventif dulu nih, oke kita jadwalin aja berapa bulan sekali itu melakukan maintenance, tapi kemudian kita siap support jika terjadi isu, jika terjadi trouble gitu kan. Mungkin seperti itu. Lebih efektif dibandingkan misalnya harus naruh tim di sana yang standby gitu kan. Tapi kalau boleh lagi Bang, waktu post explore ini kita pernah ada case itu mereka lebih spesialkan masalah manners. Jadi datang ke sana tidak boleh berkumpul. Datang ke sana harus wajib greeting. Itu culture. Culture, lalu SOP perusahaan. Betul. Ya, pasti berbeda. Itu berbeda itu. Betul. Jadi sisi disinilah perbedaan mungkin layanan HyperNet dibandingkan dengan yang ada di pihak-pihak lain. Karena kita nggak jual barang, tapi kita jual solusi yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masalah, sesuai dengan culture, sesuai dengan apa yang akan dihadapi. Itu sih. Iya, iya. Dan sambil saya ingatkan ya, silakan ya Bapak Ibu sekalian, bila ada pertanyaan jangan sungkan. Oh iya, langsung aja di kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan nih tadi dari Pak Nanang ya. Pak Nanang mau izin nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak Nanang. Sementara ini kita explore dulu. Oh iya, kita masih di tahap assessment. Oke. Siap. Baik, ya. Nah begitu Silakan, udah selesai proses kita mengeksplor, mau assessment ya kalau kata Bang, bahasa ininya Bang ya. Nah kita melakukan analisis apa sih yang kira-kira yang kita bagus di sana, apa yang jadi kebutuhan di sana. Ya. Jadi titik dari masalah di sana apa yang ada? Dengan kuncinya kita bisa menggambar solusi apa yang dibutuhkan. Betul. Begitu ya. Oke. Tapi tahap yang pertama itu harus benar-benar kita dapat Bang. Betul. Jadi kalau tanpa ada explore, tanpa ada kita mendengar apa yang ada keluhan di sana, kita tidak akan tahu mana yang tepat kan, seperti itu. Caranya tepat seperti apa? Seperti contohnya Abang bilang sama saya, "Bal, mohon belikan saya makan siang." Ya udah saya jalan. Ternyata saya beliin Abang nasi Padang. Ternyata Abang tadi malam baru sakit perut, nggak bisa makan pedas-pedas. Itu yang karena kalau dibilang komunikasi yang kurang, dari sisi eksplorasi yang sangat kurang, yang menyebabkan dari sisi analyze dan desain semua fase-fase di depannya nanti akan ini sepertinya tadi ada benang merah ini. Tadi kita bicara brand makanan, sekarang kita bicara contohnya di makanan. Ini seperti ada benang merah. Iya lapar. Tapi mengingatkan aja sebenarnya. Sepertinya pertanyaan mulai banyak. Jadi mungkin bisa kita lebih elaborate lagi supaya kita segera bisa menjawab ini animo dan yang sudah meningkat ini. Ini bisa di ini. Ya, ini tahapan-tahapan selanjutnya yang tadi sebelumnya udah kita bahas. Di sini kita udah tahapan konsultasi. Kita mendengar, terus kita menganalisa, selanjutnya kita mendesain apa yang cocok di sana. Engineer yang standby di sana kayak yang dibutuhkan, atau engineer on demand kah yang dibutuhkan, atau hanya engineer by project. Oke. Jadi misalkan dia saya mau buka suatu site baru nih di daerah Papua di Raja Ampat. Kalau dengan keadaan sekarang, apalagi saya butuh tim buat survei dulu Pak, buat mapping dulu. Berapa jumlah, kalau dibilang berapa banyak, saya butuh karyawan di sana sekitar 5 contohnya. Terus ada terhubung dengan suatu kita ada mini data center dengan rack server yang mungkin sebesar 4U atau 5U ditaruh di Wallmont. Terus kita butuh tarikan cabling juga, kita mau naruh access point di sana. Mohon di mapping. Kira-kira penempatan yang bagusnya di mana, terus butuh berapa banyak buat infranya. Biar sampai proyek ini selesai. Oke.
Nah, kata kunci dari situ adalah komunikasi. Komunikasi. Bahwa siapapun calon mitra Hypernet harus membuka jalur komunikasi itu. Betul. Karena di sisi eksplorasi dan yang menjadi core-nya kan di eksplorasi ya. Betul. Sebelum yang bisa kita analisa itu adalah yang kita kumpulkan di eksplorasi. Ini nggak akan dapat jika tidak terjadi komunikasi yang lancar nih antara ekspektasi, antara dengan kebutuhan, antara apa yang dihadapi ya. Kita juga mau tahu bagaimana kondisi existing segala macam. Itu harus terjadi sehingga bisa memberikan solusi yang benar gitu. Betul. Ya mungkin beberapa pengalaman dengan yang dulu takutnya ada yang merasa ini ngapain sih? Kan kita maunya minta ID support aja gitu. Iya, iya. Nah, maksudnya mungkin karena kami pengen memberikan layanan yang benar sih. Betul. Sebenarnya situ. Iya. Ini beberapa sudah mulai muncul pertanyaan nih, sebenarnya udah banyak klien yang penasaran sebenarnya. Iya, The last button ini yang ini Bang, yang kursi. Kalau dibilang begitu semua udah tahapan semua udah ada, kita ada tombolnya itu tombol power on, activate. Oke. Activate itu berarti kita mendeliver apa yang sudah kita desain, apa yang sudah kita analyze. Kita aktif, kita mendeliver, misalkan contoh simpelnya dia mau butuh hanya engineer per man days. Jadi dalam 1 bulan saya hanya butuh 4 kali visit. Engineer ini standby di site, memonitoring perangkat saya, terus memaintain problem yang ada di sana. Yes. Oke, we deliver, we activate. Sesudah proses ini, ada proses selanjutnya. Di proses layanan Test Squad. Nah, di dalam Test Squad ini yang tadi sebelumnya kita bilang Bang, ada namanya on-site IT support, ada remote IT support, plus asset management. Iya. Eh, Baru besarannya nih. betul, dan tapi mengingatkan bahwa salah satu feature layanan yang kita berikan itu adalah reporting. Bahwa sering sekali ditemuin ya pengalaman dulu tuh bahwa adanya support tapi nggak ada report, nggak ada update, kemudian komunikasi antara support dengan user tidak clear. Terus untuk mengevaluasi bersama pasti toh misalnya ada partner yang bekerja sama dengan Hypernet minta layanan Test Squad kami ya, support ya bentuknya seperti yang tadi sudah beberapa diceritakan sama Pak Iqbal. Pastinya ingin minta apa? Pastinya ingin minta reportnya gimana? Oh sudah tindakan Pak, apa tindakannya? Apa yang sudah dikerjakan? Apa yang sudah dilaksanakan gitu. Jadi buat bapak-bapak di IT support atau IT manager atau IT personel yang ada di calon partner, berbahagialah kalau bekerja sama dengan Hypernet karena transparan, accountable dan membantu proses itu. Iya. Oke. Pastinya seperti itu. Dan dilanjut breakdown-nya adalah jangan lupa ada on-site dan ada remote. Nah, ini dijelasin bedanya mana nih, ini penting. Ya kan? Kalau yang on-site IT support itu engineer yang standby, day to day ada di next slide. sana. Langsung aja. Oke. Nah, ini dia. Layanan on-site IT support. Apa yang dimaksud dengan layanan on-site IT support itu? Jadi layanan on-site ini engineer yang standby dan dedicated di sana Bang. Day to day dia ada di sana. Workday-nya misalkan dari sisi klien kita punya beberapa sampling untuk klien itu ada yang engineer standby dari Senin sampai ke Jumat. Ada Monday, juga Friday, 8 to 5. betul. Ya, ada juga dari Senin sampai Sabtu, tapi Sabtu hanya half day. Soalnya mereka sebuah pabrik. Jadi butuh ada IT yang support di sana. Soalnya IT assisting hari Sabtu dia tidak masuk. Oke. Jadi di backup oleh IT-nya kita. Intinya on-site tapi work days and working hours bisa diatur Mas.
Betul. Gitu ya. Nah, oke. jadi ini outside ini kan ada 2 jenis sebenarnya kan. Ada yang memang tadi dibilang buat tiap hari dan ada yang tadi diceritakan oleh Pak Iqbal By ticketing. by ticketing yang tadi yang empat 1 bulan dia 4 ada kali 4 sebulan kali. atau apa Yes. tadi Iya. tadi. Jadi memang Iya. ada 2 tipe mana yang akan dipakai, mana yang tepat itu pasti Betul. muncul dari tadi sisi analisa dan tadi eksplorasi. Atau misalnya sebuah perusahaan memang aktif 24 jam. Bisa juga. Oh itu beda lagi. Misalnya, Iya, high availability betul. Karyawan ininya dia hanya keterbatasan orang, ya dia hanya 8 to 5, lalu dari 5 ke 8 lagi. Iya, kita dari- punya pengalaman itu di mana Iya. ada sebuah perusahaan yang sebenarnya memiliki tim IT ya, tapi kemudian mereka tidak apa ya 24/7 ya. Iya. Sementara ya terutama gara-gara tantangan situasi saat ini everything is 24/7. Betul, Akhirnya betul. maka mereka membutuhkan support di situ. Iya. Malahan bagaimana mengcover di non working days ini malahan. Iya, dan dan- di non working hours lebih tepatnya lagi. Dan pola inilah yang dibentuk dari awal tadi ya. Ingat Betul, ya? dia Ingat analyze. Bapak Ibu, mengapa pentingnya faktor awal tadi ya soal analisa Iya, iya, dan iya. jadi Betul, ternyata betul. gapnya adalah di jam kerja. Gitu ya. Betul. Karena, oke, saya sudah punya sebenarnya 1 orang IT, tapi butuh nih ada gap nih ya sekitar jam segini. Bisa Atau jadi. cuma hari Sabtu. Nah, Iya, itu yang iya, menjawab di bisa, fase bisa. awal tadi. Betul. Gitu ya. Ya itu muncul tiketing salah satunya betul begitu kenapa begitu? Oke, silakan dilanjut lagi. Nah, jadi kembali lagi seperti kayak cerita Bang Denny tadi, semuanya kebutuhan awalnya itu ada di analisa, rancangan dan layanan. Nah, kayak analisa di awal itu kayak analyze udah sebelumnya kita udah bahas, memberikan semua Ya. informasi apa yang didapat atau kita grab semuanya. Oke. Memberikan SOP yang dijalankan. Terus yang paling penting ya PIC ya Bang ya. 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 Siapa nama PIC yang betul, PIC ya. yang bertanggung jawab di Nanti sana. harus lapor sama siapa, sama siapa. Betul, betul. Oke. Nah, inilah kalau dibilang benefit onsite IT support. Asik. Yang kayak tadi kita Bang Denny di awal-awal sempat ngobrol, proses rekrutmen yang sangat panjang. Yes. Nah, udah rekrutmen yang sangat panjang, belum 1 bulan, sang engineer kita ini langsung meninggalkan site tanpa ada berita. Nah, yang seperti ini ada yang kalau dibilang Anda tidak membutuhkan lagi hal seperti itu, tidak butuh proses untuk rekrutmen, tidak ada butuh untuk masalah pembayaran THR, tidak butuh untuk masalah kedisiplinan yang si karyawan harus dipanggil oleh SR karena dia tidak pernah masuk, membangkang pada waktu kerja. Iya, Anda iya. hanya fokus pada bisnis Anda. Biar kami yang mengurus masalah ini. Yes, mantap. Ya seperti yang Oke. yang terlihat di layar ini kan memang ini benefit dari yang 8 kali 5 ya, yang setiap hari ada di sana ya. Ini ada beberapa benefitnya bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya. Tapi mungkin di sini tuh salah satu yang di kita highlight adalah dengan kita punya tim Hypernet di sana, jika terjadi masalah dan memang mungkin ada kendala atau sesuatu yang lebih kompleks ya, maka Hypernet itu bukan satu orang yang di saat aja, tapi timnya Hypernet ya di bawah koordinasinya Pak Iqbal itu siap mensupport oleh siapapun tim kami yang di lapangan untuk secara remote lah, secara knowledge, untuk analisa, untuk memberikan solusinya. Di situ sih ya salah satu benefit yang luar biasanya. Di luar dari secara costing seperti biasa lah. Saya sebagai orang komersial selalu meng-highlight Iya, saya paham. urusan biaya, Pak. Ya mungkin nah ini yang tadi ya, Iya. yang layanan versi berbeda ini. Ya, Remote ini yang IT. remote ya. Ya, gimana Ya, Pak? Adi, oke. Pak, silakan. Kalau remote IT support itu kita lebih kalau jadi kita punya office yang multi site. Terus kita tiap di site itu di head office-nya sendiri kita udah punya staff yang sangat banyak. Tim yang sangat bekerja udah banyak dan IT support yang tidak, yang kalau dibilang jumlahnya juga nggak banyak. Tiba-tiba kita punya multi site, kita punya warehouse yang tidak ada orang IT di sana. Begitu ada masalah di multi site-nya, siapa yang bisa meng-solve masalah itu? Nah, kita punya layanan dengan remote IT support plus aset.
Kenapa dengan aset, Bang? Jadi aset itu pasti kita ada penambahan untuk aset. Kita ada penambahan untuk staf pekerja. Pasti namanya aset itu akan bertambah ataupun berkurang. Seperti kejadian tiba-tiba kita punya aset laptop di jalan tumpahan air tidak bisa dipakai lagi, udah end of life juga, udah nggak bisa disupport, berarti jatuhnya aset scratch. Nah, siapa yang melakukan revitalisasi ini semuanya? Dibantu HyperNet. Dibantu oleh HyperNet. Baik, Jadi baik. selain melakukan remote IT support juga, kita melakukan ada aset manajemennya juga. Ya, asetnya alat-alat kerja ya di situ ya Betul. semua. Jadi seperti kayak device PC, printer. Nah, kita semuanya akan memberikan aset manajemen di sana. Iya. Next. Oke, ini tadi udah sempat kita bahas di awal-awal ya, Bang ya. Boleh Betul. ya? Nah, kenapa ini selalu diulang-ulang? Ya. Soalnya Penting. penting. Karena kalau tidak itu dia clear di awal, nanti berikutnya akan menyulitkan ya, pasti ada tantangan ya seperti. Akan chaos, Bang, kalau Betul, diulang. Kalau informasi yang didapat kita grab tidak sebanyak-banyaknya, tidak tepat guna juga, akan berantakan pasti di akhir. Betul. Nah, ini workflow dari Sampling workflow dari remote IT support. Seperti ada user memberi komplain ya, Bang ya. Mungkin kirim email Open atau ticket via lah. WhatsApp, Ya. komplain open ticket bahasanya, open ticket. Nanti ada sistem ticketing dari kami, ada customer support juga akan menerima via telepon, via email ataupun via ticketing apa ya, Bang ya? Tertulis. Ya, Semuanya tertulis. Dah begitu ini alur workflow-nya, begitu case log juga ada pembuktiannya, ada evidence-nya di situ. Betul sekali. Ada reporting-nya juga di akhirnya. Nah, itu yang paling penting itu. Pastinya itu ya. Tadi sudah diangkat ya. Iya, karena transparansi dan akuntabilitas. Iya. Setiap gini, terkadang perusahaan itu tidak tahu apakah layanan yang diambil itu beneficial atau tidak sih, menguntungkan nggak sih? Sebenarnya ada gunanya nggak sih kita pakai IT support ini gitu? Nah, kalau nggak pernah ada buktinya, kalau memang butuh kan nggak butuh. Terakhir begitu sudah tidak dipergunakan malah menjadi masalah gitu. Betul. Terus akhirnya menjadi isu karena apa ya, ujung-ujungnya kenapa nggak dokumentasi dari awal, kenapa nggak ada reportingnya gitu. Evidence itu penting karena buat historical record juga. Itu bagus sih. Dan pastinya semua report, solve problem dan segala macam itu di-record. Sekali lagi bukan hanya solve ya, di-record oleh teman-teman di HyperNet. Yes. Dan bukan hanya itu menjadi penyelesaian masalah, tapi pastinya akan jadi catatan ya. Betul, Bang. Oh, seberapa kali sebuah perangkat rusak ya misalnya, atau seberapa besar masalah itu muncul gitu kan. Nah, record kita nggak cuma di dokumen, tetapi di dalam salah satu benefit, salah satu keunggulan kita di dalam remote support ini adalah 24/7 call center. Dan itu ada recordnya. Sama satu lagi benefit dari remote IT support ini, semua perangkat yang berbentuk server, berbentuk PC juga, berbentuk laptop, kita monitoring, Bang. Ya. Jadi misalkan loadnya sangat tinggi, load CPU-nya, itu akan melempar alarm. HDD-nya sudah penuh, itu ada alarmnya juga. Semua terautomation. Saya suka dengan ini di layar kita. Lagi-lagi saya komersial, Pak ya. Saya komersial. Jadi saya langsung melihat poin tengah itu. Bahwa di sini di highlight nih buat para manajer keuangan ya, owner ya, para pemilik perusahaan ya. Ini pasti langsung fokus ke tengah ini pasti. Kalau saya sebagai efektif. Kalau saya sebagai orang infra atau lapangan, Pak, lebih senang yang paling terakhir. Oh iya, pastinya. Jadi memang ini memberikan benefit buat semua pihak ini Betul. sebenarnya. Ini salah satunya sudah ada pertanyaan nih, Bapak atau Ibu Yosua ya, dari PT Transkusuma Informatika nih. Kebetulan beliau di daerah Kalimantan bisnisnya nih. Nah, kan entah itu nanti remote atau on-site support ya, pasti nanti bisa dikolaborasi. Oh, iya.
Kita Ya. kayak sebentar lagi Ya. sudah wajib masuk dalam Q&A nih karena udah banyak pertanyaan seperti yang harus dijawab. Oke. Ya mungkin ini slide Ini terakhir. slide terakhir layanan dari remote IT support itu yang seperti saya tadi udah bilang semuanya terautomation. Aset manajemen ya. Iya, ada aset manajemen. Jadi terus yang pertama itu kita ngebuka itu masalah Windows patch update. Jadi sering sekali itu di beberapa user yang ada di tempat kita juga, Bang. Itu tidak melakukan update patch. Dan update patch itu dilakukan belakangan. Begitu udah laptop tiba-tiba kena spam. Terus tiba-tiba berjalan lambat. Kenapa tidak dilakukan segera? Nah, kita bisa push. Kita punya sistemnya di sini. Dia kan melakukan automation untuk Windows update, sedang terus dia bisa melakukan juga preventif. Kita bisa melakukan scheduling di masing-masing device. Kita melakukan defrag, melakukan performa HDD checking. Nah, itu semuanya ada di layanan remote IT support. Yes. Ini kalau saya bandingkan ya, analogikan karena saya yakin nggak semua yang hadir di hari ini adalah orang-orang teknis ya, seperti saya gitu. Aset manajemen ini mirip seperti layanan servis mobil sebenarnya, yang kita berkala. Kita di mana kita taunya kita datang, terus mobil kita itu dicek up end to end gitu kan. Kendaraan kita dicek dulu apa ini apa bagaimana murmurnya, apakah dia sudah ganti oli, apakah ini semua. Yang melakukan detailing ini adalah Hypernet. Ya. Sehingga menjamin bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan itu tetap bisa optimal. Dalam hal ini kalau dalam analogi saya berarti seperti tadi kendaraan kita, mobil kita gitu kan. Kita pokoknya taunya kita bawa ke bengkel atau kita bawa ke servis langganan kita, itu dia bisa dirawat. Ya kan bisa diurus, bisa diberesin. Taunya pokoknya keluar dari sini kita sudah tidak perlu khawatir. Dan pastinya salah satunya monitor tadi ya. Betul. Kalau kita ke analogi mobil tadi Pak Robert, dari Hypernet akan memberikan alert kepada klien Yes. ketika kampasnya sudah mau habis. Kalau enggak ini udah katakanlah masuk begitu servis ya. 20.000 ya, Bang, ya. Iya, begitu ya. Oh, ini harus ini konklusinya. Jangan lupa nih, coba. Ya, kalau dari saya mau memberikan sebuah kalimat singkat bahwa apa yang ditawarkan oleh Hypernet di dunia IT support profesional ini beda dengan yang lain. Di mana kami menawarkan holistic solution. Ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu sekalian yang mungkin tertarik, yakinilah bahwa yang kami tawarkan bukan outsourcing, bukan hanya orangnya saja, tetapi bahwa ini bisa dikombinasikan dengan layanan internet, layanan network, layanan jaringan, layanan security, layanan cloud, tergantung dari kebutuhan yang sama-sama kita explore di fase konsultasi. Yes. Itu sih. Jadi itu perbedaan Hypernet, dan kita bukan jual orang satu di site, tapi kita memberikan layanan dari company di mana ada support di belakangnya yang siap membantu. Iya. Baik, Bang. Gimana? Kalau semuanya tergantung, semuanya balik lagi, we need to explore, we need to design, we need to execute. Ya, semuanya itu proses itu harus ada. Tanpa itu semuanya tidak akan ada artinya nanti untuk kedepannya. Itu yang saya sangat tekankan kembali. Nothing, silahkan hubungi kami. Nothing just komunikasi, just sharing. Kita siap kok mendengarkan. Top. Ya, metode apapun ya. Yang jelas kita dalam komunikasi open ya. Kalau kata saya di awal tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau memang ini tertarik, ngobrol aja dulu kita. Iya. Ngobrol sambil ngopi ya Bang Den. Itu juga boleh. Dan untuk semua rekan-rekan sekalian, Hyper Solution, Hypernet masih akan terus mengetengahkan topik-topik yang hangat dan dibutuhkan Relevan. Ya. Solusi yang akan membantu kita semua di masa yang challenging ini. Ya. Tepat guna, tepat tujuan, dan tepat waktu. Mantap. Mantap. Luar biasa. Ya, Luar jaga biasa. kesehatan terus Bapak Ibu sekalian. Yes. Jangan Salam lupa untuk keluarga. tetap bekerja, tetap berkarya dan bertumbuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stay safe. warahmatullahi Selamat siang semuanya. wabarakatuh. Selamat siang semuanya.